Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Alda Permata dengan NIM 1203543 dari Prodi Teknologi Pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan melakukan percobaan mengenai pengukuran dan kesalahan. Jadi biasanya dalam pengukuran itu sering sekali ditemukan ketidakpastian. Penyebabnya yaitu adanya nilai skalar terkecil atau NST yang ditimbulkan oleh keterbatasan alat ukur tersebut. Secara fisik, jarak antara dua goresan yang berdekatan dalam suatu alat ukur jarang kurang dari 1 mm. Terus, adanya ketidakpastian bersistem di antara kesalahan kalibrasi, kesalahan titik nol, kesalahan pegas, gesekan pada bagian alat yang bergerak. Kemudian ketidakpastian secara acak dan keterbatasan keterampilan pengamat. Jadi, sekarang kita melakukan percobaan mengenai pengukuran maupun kesalahan dari pengukuran tersebut. Jadi, ada dua pengukuran, yaitu pengukuran tunggal dan pengukuran berulang. Pengukuran tunggal dilakukan satu kali. Pada pengukuran tunggal, biasanya orang itu mengambil nilai kesalahan atau ketidakpastian atau delta X atau nilai setengah dari NST, dan hasilnya pengukuran dilaporkan sebagai X sama dengan tambah kurang delta X. Pengukuran berulang adalah pengukuran yang dilakukan berulang kali yang akan diperoleh informasi sebanyak-banyaknya besaran yang kita ukur. Semakin banyak suatu nilai yang dihasilkan, maka kita akan yakin benarnya nilai tersebut. Rumusnya adalah delta X. Dan tujuan percobaan dari percobaan pengukuran dan kesalahan ini adalah yang pertama, untuk mengetahui cara penggunaan alat ukur, dan yang kedua, bisa menentukan kesalahan pada pengukuran beserta penjelasannya menggunakan ukuran kuadrat terkecil. Yang ketiga, dapat menggunakan metode kuadran terkecil dalam pengolahan data. Adapun alat dan bahan, yaitu yang pertama adalah penggaris, dan yang kedua yaitu adalah stopwatch. Terus yang ketiga adalah korek api kayu. Yang keempat adalah botol air mineral bekas berukuran 1500 ml. Yang kelima itu ada paku atau jarum pentul. Yang keenam itu ada selotip. Yang ketujuh ada air. Yang ke-8 ada cangkir. Lanjut, sekarang kita ke langkah kerja. Yang pertama, saya akan mengukur si korek api. Saya akan mengukur panjang, lebar, dan tinggi dari korek api ini sebanyak 3 kali. Lalu, saya akan mengukurnya menggunakan penggaris. Di sini, saya akan mengukur panjang si korek api terlebih dahulu. Pengukuran dilakukan tepat di depan mata, jangan di samping maupun di bawah, karena akan mempengaruhi kita untuk melihat si panjang dari penggaris ini. Di sini saya mendapatkan panjang dari korek api yaitu senilai 5,1 cm, dan saya akan menulisnya terlebih dahulu. Lanjut, kita akan mengukur lebar dari si korek api ini menggunakan penggaris. Sama seperti tadi, tepat di depan mata untuk melihat panjang dari si korek api ini. Di sini saya mendapatkan lebar dari korek api ini sepanjang 3,7 cm. Lalu jangan lupa untuk kita menulisnya. Dan kemudian kita akan mengukur tinggi dari si korek api ini. Tepat di depan mata, saya mendapatkan panjang dari tinggi si korek api ini senilai 1 cm. Lanjut untuk pengukuran yang kedua. Sama seperti yang tadi, kita akan mengukur panjang terlebih dahulu si korek api kayu ini. Di sini saya mendapati panjangnya adalah 5,1 cm. Lanjut ke lebarnya.
mendapati lebarnya 3,7 cm. Jangan lupa untuk kita tulis. Terus lanjut ke tingginya. Pengukuran tepat di depan mata. Saya mendapatkan tingginya adalah 1 cm. Lanjut ke pengukuran yang ketiga. Sama korek api yang sama seperti tadi, lalu kita ukur panjangnya terlebih dahulu. Saya mendapati panjangnya 5,1 cm. Lalu kita akan mengukur lebar dari si korek api ini. Saya mendapati 3,7 cm. Lalu tidak lupa tinggi dari korek api. Saya mendapati 1 cm. Tujuan dari kita mengukur korek api sebanyak 3 kali adalah agar mendapatkan informasi sebanyak mungkin dan mendapatkan hasil yang maksimal. Langkah selanjutnya yaitu mengukur menggunakan stopwatch. Sampel yang diukur adalah air. Pertama yang harus kita siapkan adalah botol berukuran 1500 ml atau 1,5 liter. Langkah yang kedua yaitu lubangi botol dengan 5 cm dari bawah dengan paku lalu tutup. Jadi pertama saya akan melubangi botol, tapi sebelum melubangi kita harus mengukur dulu dari bawah setinggi 5 cm. Lalu kita tandai dengan spidol. Setelah itu kita buka penutup botol. Lalu kita lubangi yang sudah kita beri tanda tadi. Menggunakan paku atau jarum pentul. Oke, seperti ini. Setelah kita melubangi botol tadi, lalu sekarang kita akan mengukur setinggi 10 cm dari bawah untuk mengukur ketinggian air yang akan kita isi nanti. Tidak lupa untuk kita menandai menggunakan spidol. Jika sudah, isi botol dengan air sampai 10 cm. Sebelum kita isi botol dengan air, tidak lupa kita menutup lubang yang sudah kita buat tadi menggunakan selotip hitam. Rapat selotipnya, jangan sampai air bisa keluar dari sini. Setelah membuat garis 10 cm dari bawah, kemudian kita isi botol dengan air sebanyak 10 cm. Sampai 10 cm maksud saya. Pertama kita buka dulu tutup botolnya. Lalu kita isi air menggunakan gelas. Tepat sampai garis, lalu kita hidupkan stopwatch dan buka selotip bersamaan dengan stopwatch.
Lalu hitung dan amati air yang keluar dari botol sampai air tidak bisa lagi keluar dari botol. Kita amati air yang keluar dari botol dan tidak lupa juga kita amati stopwatch yang sudah kita hidupkan tadi. Sudah terlihat air tidak lagi keluar dari botol dan saya mendapatkan waktu 51 sekon atau 51 detik. Jangan lupa kita untuk mencatat hasil yang diperoleh kita tadi. Lalu kita lakukan lagi percobaan ini sebanyak 3 kali. Saya akan mengulang percobaan ini. Akan keluarkan dulu airnya. Tutup botolnya. Jangan lupa untuk selotip kembali lubang air tadi. Pastikan tidak ada celah untuk air keluar. Lalu kita buka tutup botol dan lakukan hal yang sama seperti percobaan sebelumnya. Isi air sampai batas 10 cm, batas yang sudah kita buat tadi. Oke, sudah seperti ini. Kita hidupkan kembali stopwatch kita. Kita buka selotip dan berbarengan dengan menghidupkan stopwatch. Amati, lalu hitung air yang keluar dari botol sampai air tidak bisa keluar lagi dari botol lagi. Sama seperti percobaan yang tadi, kita selotipkan terlebih dahulu. Jangan sampai ada celah agar air keluar. Lalu kita isi air sampai batas 10 cm yang sudah kita buat tadi. Oke, kita ulangi stopwatch kita. Dan kita buka ini berbarengan dengan menghidupkan stopwatch.
Hasil dari percobaan menggunakan stopwatch yang kedua yang saya dapatkan adalah 1,3 sekon atau sama dengan 1 menit 3 detik. Jangan lupa untuk kita mencatatnya. Lalu, sama seperti step sebelumnya, kita lakukan hal yang sama untuk pengukuran menggunakan stopwatch ini. Ini langkah yang ketiga. Oke, kita ulangi stopwatch kita. Dan kita buka ini berbarengan dengan menghidupkan stopwatch. Sama seperti tadi, kita menghitung dan mengamati percobaan menggunakan stopwatch ini. Oke, jadi percobaan yang ketiga sudah selesai dan saya mendapatkan 1 menit. Jangan lupa untuk menulis. Jadi kita sudah melakukan 2 percobaan tadi. Yang pertama menggunakan alat ukur penggaris dan yang kedua menggunakan stopwatch. Jadi korek yang saya ukur menggunakan alat ukur penggaris, saya mendapatkan percobaan pertama yaitu panjangnya 5,1 dan lebarnya itu 3,7 cm, tingginya 1 cm. Dan percobaan yang kedua, panjangnya 5,1 cm, lebarnya 3,7 cm dan tingginya 1 cm. Begitupun dengan percobaan yang ketiga, panjangnya 5,1 cm, lebarnya 3,7 cm dan tingginya 1 cm. Dan langkah kerja yang kedua yaitu mengukur dengan stopwatch. Percobaan yang pertama yang saya dapatkan adalah 51,86 detik. Dan yang kedua adalah 1 menit 3 detik. Dan percobaan yang ketiga adalah 1 menit. Jadi sekian praktikum percobaan pengukuran dan kesalahan. Jadi kesimpulannya adalah pada pengukuran suatu objek menghasilkan pengukuran yang sama dan juga pengukuran yang beda, tergantung pada objek dan alat ukur yang kita. Dan sekian praktikum pengukuran dan kesalahan kali ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.